Pernahkah Anda mendengar kisah tentang burung gagak yang selalu mengitari sebuah makam tua setiap hari tanpa henti? Di desa Cempaka, makam itu menyimpan rahasia besar yang menghubungkan seorang pemuda bernama Arman dengan legenda penyihir baik hati yang pernah menyelamatkan desa. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik simbol aneh di batu nisan itu? Apakah kekuatan gelap yang mencoba bangkit akan dapat ditahan? Temukan jawabannya dalam cerita penuh misteri dan ketegangan ini. Sebelum kita mulai, mari bersholawat kepada Nabi Muhammad dengan mengetikkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga sholawat dan kebaikan Anda mendatangkan pahala, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam hidup. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Di ujung desa Cempaka, berdiri sebuah makam tua yang hampir terlupakan oleh waktu. Makam itu terletak di tengah hutan kecil, dikelilingi pepohonan yang menjulang tinggi seolah menjadi pelindung sekaligus penutup rahasia yang terkubur di sana. Meski tak ada lagi keluarga yang mengunjungi tempat itu, kehadiran seekor burung gagak besar selalu mencuri perhatian. Setiap hari, tepat saat matahari mulai terbenam, gagak itu muncul, mengitari makam tua itu sebanyak 7 kali sebelum mendarat di sebuah batu nisan yang hampir terkubur oleh lumut dan dedaunan kering. Warga desa menganggap kehadiran gagak itu sebagai pertanda buruk. Mereka percaya bahwa burung tersebut adalah utusan dari dunia lain, penjaga sesuatu yang tak seharusnya diganggu oleh manusia. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan saat mereka mendengar cerita tentang suara lirih yang kadang terdengar dari arah makam ketika malam tiba. Itu roh penasaran, bisik Maktijah, seorang nenek tua yang dikenal dengan pengetahuannya tentang hal-hal gaib. Roh yang terperangkap dan tak pernah bisa pergi. Arman, seorang pemuda desa berusia 23 tahun, mendengar cerita ini dengan setengah percaya. Ayahnya dahulu adalah penjaga makam itu sebelum meninggal beberapa tahun lalu dalam kecelakaan misterius. Sejak kecil, Arman sering mendengar cerita tentang makam itu, tetapi tak pernah benar-benar menganggapnya serius. Namun, sejak gagak itu muncul setiap hari tanpa absen, rasa penasaran mulai merayapi pikirannya. Kenapa gagak itu selalu di sana? Gumamnya suatu sore sambil memandang ke arah makam dari kejauhan. Suatu malam, Arman memberanikan diri untuk bertanya pada Maktijah. "Mak, kenapa burung gagak itu terus datang ke makam? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Tanyanya dengan nada serius. Maktijah terdiam sejenak, menatap Arman dengan pandangan tajam, seolah menimbang apakah pemuda itu siap mendengar kebenaran. "Makam itu bukan makam biasa," jawab Maktijah akhirnya, dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Ada sesuatu yang dikubur di sana, sesuatu yang lebih dari sekadar jasad." Arman mencoba meminta penjelasan lebih lanjut, tetapi Maktijah hanya memberinya peringatan. "Kalau kau berani mendekat, bersiaplah. Gagak itu bukan penjaga biasa. Ia ada di sana untuk melindungi, tapi juga untuk memperingatkan. Jangan main-main dengan yang tak kau pahami." Kata-kata itu menghantui pikiran Arman sepanjang malam. Ia terjaga di tempat tidurnya, mendengar suara burung gagak dari kejauhan. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah-olah gagak itu tahu ia sedang memikirkan makam tersebut. Keesokan harinya, rasa penasaran Arman semakin memuncak. Ia memutuskan untuk pergi ke makam saat sore menjelang malam. Dengan langkah hati-hati, ia melintasi jalan setapak yang sepi, hanya ditemani suara gemerisik angin dan bayangan pepohonan yang bergerak perlahan. Saat sampai di sana, suasana terasa jauh lebih mencekam dari yang ia bayangkan. Udara terasa dingin, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Di tengah kesunyian, suara sayap gagak tiba-tiba terdengar, memecah keheningan. Burung gagak itu datang dari arah pepohonan, terbang rendah sebelum mulai mengitari makam. Arman berdiri mematung, menyaksikan burung itu melakukan ritualnya. Hatinya berdebar keras saat burung itu mendarat di batu nisan yang terlihat berbeda dari makam lainnya. Batu itu memiliki simbol aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tertutup lumut namun masih bisa dikenali. Saat gagak itu mengeluarkan suara nyaring, Arman merasa bulu kuduknya berdiri. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat ke makam tersebut. Namun, sebelum ia bisa mencapai batu nisan, gagak itu terbang ke arahnya, mengeluarkan pekikan yang memekakan telinga. Arman mundur dengan tergesa. Kakinya hampir tersandung akar pohon. Ia terhenti, napasnya tersengal. Burung itu kembali ke batu nisan, berdiri tegak dengan mata merah yang menatapnya tajam.
Apa yang kau jaga di sini? Gumam Arman pelan, meski tak berharap jawaban. Malam itu, Arman kembali ke rumah dengan pikiran yang dipenuhi pertanyaan. Suara Gagak terus terngiang di telinganya, seolah mengingatkannya bahwa makam itu bukanlah tempat biasa. Ia tahu, apapun rahasia yang ada di sana, akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Malam itu, pikiran Arman tak pernah tenang. Ia berbaring di tempat tidur. Namun setiap kali memejamkan mata, bayangan Gagak besar dengan tatapan tajamnya terus menghantui. Suara pekikan burung itu seperti menggema di kepalanya. Semakin lama semakin jelas, seolah-olah memanggilnya kembali ke makam tua. Hingga akhirnya, menjelang tengah malam, ia bangkit dengan napas berat. Ada dorongan yang tak dapat ia jelaskan. Ia harus kembali ke makam itu dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Esok harinya, Arman memutuskan untuk mengamati Gagak itu dari jauh. Dengan membawa teropong tua milik almarhum ayahnya, ia bersembunyi di balik semak belukar yang menghadap langsung ke arah makam. Matahari mulai merangkak turun, dan suasana desa menjadi senyap. Tepat seperti yang ia perkirakan, burung Gagak itu muncul dari arah utara, terbang rendah dengan sayap yang mengepak anggun namun penuh kekuatan. Arman mencatat setiap gerakannya. Burung itu kembali mengitari makam 7 kali, seperti sebuah ritual yang telah ditentukan. Namun, sesuatu yang baru menarik perhatiannya. Di putaran ketiga, Gagak itu melayang lebih rendah, seolah-olah menyentuh puncak makam dengan ujung sayapnya. Arman memperhatikan dengan seksama dan menyadari bahwa setiap kali Gagak itu melintas, simbol di batu nisan tampak bercahaya samar, seolah merespons kehadiran burung itu. Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pikirnya, merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Ia ingin mendekat, namun takut mengusik Gagak yang sepertinya sangat melindungi tempat itu. Malam berikutnya, Arman kembali melakukan pengamatan. Kali ini, ia membawa catatan untuk mendokumentasikan segala hal yang ia lihat. Dari cara Gagak terbang hingga waktu kedatangannya, semua ia tulis dengan rinci. Saat ia memperhatikan lebih lama, ia mulai merasakan bahwa Gagak itu bukan sekadar penjaga makam biasa. Burung itu tampak bergerak dengan tujuan yang lebih besar, seperti memahami sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Tatapan matanya yang merah itu selalu terarah pada batu nisan tertentu, seolah-olah ada sesuatu di bawahnya yang sangat penting. Semakin lama Arman memperhatikan, semakin ia merasa bahwa Gagak itu ingin memberinya petunjuk. Pada malam ketiga pengamatannya, ia memperhatikan Gagak itu berhenti sejenak, memandang ke arahnya dari kejauhan, sebelum kembali ke nisan. Mata mereka sempat bertemu, dan Arman merasa seolah burung itu sedang menantangnya untuk melangkah lebih jauh. Keinginan untuk mendekati makam semakin kuat, tetapi rasa takut dan keraguan terus menahannya. Jika aku melangkah terlalu jauh, apa yang akan aku temukan? Pikirnya dengan hati yang berdebar. Pada hari keempat, Maktijah datang ke rumah Arman. Nenek tua itu membawa sebuah benda aneh, sebuah gulungan kain lusuh dengan simbol yang mirip dengan yang ada di batu nisan. Ini peninggalan ayahmu, katanya sambil menyerahkan benda itu pada Arman. Ayahmu tahu tentang makam itu lebih dari siapapun, tetapi ia memilih untuk tidak mengungkapkannya. Sekarang, kau harus memutuskan apakah kau akan melanjutkan apa yang ia tinggalkan. Arman membuka gulungan itu dan menemukan diagram aneh, sejenis peta dengan simbol-simbol yang membingungkan. Apa maksudnya ini, Mak? Tanyanya, tetapi Maktijah hanya menggeleng, memberikan senyuman samar. Jawabannya ada di makam itu. Dengan peta di tangannya, Arman kembali ke makam pada malam kelima. Kali ini, ia tidak sekadar mengamati. Ia melangkah dengan perlahan mendekati batu nisan yang terus menarik perhatiannya. Gagak itu sudah di sana, seperti biasa. Namun kali ini ia tidak terbang mengitari makam. Burung itu berdiri diam di atas nisan, menatap Arman dengan mata merahnya, seolah-olah menyambutnya. Arman mendekat, merasakan ketegangan yang begitu tebal di udara. Saat ia berdiri di depan nisan, simbol itu kembali bercahaya, lebih terang dari sebelumnya. Dengan tangan yang gemetar, Arman mencoba menyentuh batu nisan itu. Tapi saat jarinya hampir menyentuh permukaan, Gagak itu mengeluarkan pekikan yang keras, membuat Arman tersentak mundur. Udara di sekitar mereka terasa berubah, seperti ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman bumi. Arman menatap Gagak itu dengan ketakutan, namun burung itu tidak bergerak. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Arman dengan suara yang nyaris bergetar.
Namun gagak itu hanya diam, tetap berdiri di atas nisan, seolah menantangnya untuk menemukan jawabannya sendiri. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Suara pekikan gagak dan cahaya aneh dari batu nisan terus berputar di pikirannya. Gulungan kain yang diberikan oleh Maktijah tergeletak di meja. Peta aneh yang tertulis di atasnya tampak seperti teka-teki yang menantang untuk dipecahkan. Dalam kegelisahannya, Arman memutuskan untuk memeriksa gulungan itu lebih lanjut. Ia melihat bahwa di beberapa bagian peta terdapat tanda yang mirip dengan simbol di batu nisan. Garis-garis di peta seolah menunjukkan jalur atau petunjuk menuju sesuatu yang tersembunyi di bawah makam. Ketika fajar menyingsing, Arman menemui Maktijah untuk meminta penjelasan. Nenek tua itu hanya tersenyum samar sambil menyalakan pipa tembakau kecilnya. Gagak itu, nak, bukan burung biasa. Ia penjaga sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Apa yang tersegel di bawah makam itu adalah kejahatan besar yang pernah hampir menghancurkan desa kita ratusan tahun lalu. Dan hanya darah keturunan Saripuspita yang bisa menjaga segel itu tetap kuat, katanya dengan nada serius. Mendengar nama itu, Arman merasa merinding. Ia pernah mendengar cerita tentang penyihir Saripuspita dari ayahnya, seorang penyihir baik yang menyerahkan hidupnya untuk melindungi desa dari kekuatan gelap. Jadi aku? Arman bertanya dengan ragu. Suaranya hampir berbisik. Maktijah mengangguk pelan. Ya, kau adalah keturunan jauh Saripuspita. Itulah mengapa gagak itu membiarkanmu mendekat. Ia tahu kau adalah kunci untuk memperbaiki segel yang mulai melemah. Arman merasa dadanya sesak. Bagaimana mungkin dirinya, seorang pemuda biasa, harus menghadapi sesuatu sebesar ini? Namun, di balik rasa takutnya, ada rasa tanggung jawab yang mulai muncul. Ia sadar bahwa jika segel itu benar-benar pecah, bukan hanya dirinya, tapi seluruh desa akan berada dalam bahaya. Malam berikutnya, Arman kembali ke makam dengan membawa gulungan kain dan sebuah lentera kecil. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang simbol di batu nisan. Saat ia mendekati makam, gagak itu sudah menunggu di sana. Kali ini, burung itu tidak memekik atau mencoba mengusirnya. Ia hanya berdiri diam, mengamati setiap gerakan Arman dengan tatapan tajamnya. Ketika Arman meletakkan gulungan kain di atas batu nisan, simbol di nisan itu mulai bersinar lebih terang, menyelaraskan diri dengan simbol yang ada di peta. Arman merasa seolah sedang bermain dengan kekuatan yang jauh di luar pemahamannya. Ia menyentuh simbol di batu nisan, dan seketika, udara di sekitarnya terasa berubah. Tanah di bawah kakinya bergetar lembut, dan dari nisan, muncul kilauan cahaya yang membentuk pola rumit di udara. Ini semacam bahasa kuno, gumam Arman, mencoba mengingat cerita yang pernah ia dengar dari ayahnya tentang sihir dan mantra penjagaan. Namun, saat ia mulai memahami arti simbol-simbol itu, suara angin mendesing di telinganya. Udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul dari pepohonan di sekitar makam. Gagak itu memekik keras, seolah memberikan peringatan. Arman merasa tubuhnya membeku di tempat. Bayangan itu bergerak mendekat, membentuk sosok yang kabur namun terasa sangat mengancam. Jadi ini, kekuatan jahat yang disegel, pikirnya dengan ngeri. Di tengah ketegangan itu, gagak tiba-tiba terbang mengitari Arman, menciptakan lingkaran cahaya pelindung di sekelilingnya. Arman menyadari bahwa burung itu tidak hanya sebagai penjaga, tapi juga sekutu yang akan membantunya. Dengan bantuan cahaya yang dipancarkan gagak, bayangan-bayangan itu mulai menghilang. Simbol di nisan kembali bercahaya terang, seolah-olah memberi Arman kekuatan untuk melanjutkan. Ia tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjangnya untuk memperbaiki segel dan menghadapi kegelapan yang mencoba bangkit kembali. Arman terdiam di depan makam, dikelilingi oleh keheningan yang mencekam setelah bayangan-bayangan gelap itu menghilang. Gagak yang sebelumnya terbang mengitari dirinya kini kembali berdiri di atas batu nisan, memandangnya dengan mata yang bersinar merah terang. Arman merasa tubuhnya gemetar, namun ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata bahwa ia harus melangkah lebih jauh. Simbol bercahaya di batu nisan kini tampak lebih jelas, membentuk sebuah pola yang menyerupai mantra. Peta yang dibawa Arman mulai menunjukkan fungsi sebenarnya. Tanda-tanda pada gulungan kain itu menyelaraskan diri dengan pola di nisan, seolah memberikan petunjuk langkah berikutnya. Ketika Arman mencoba membaca mantra yang tertulis di gulungan kain, sebuah suara mendesing seperti angin kencang kembali terdengar. Dari arah pepohonan, bayangan gelap muncul lagi.
Namun kali ini jumlahnya lebih banyak dan wujudnya lebih nyata. Sosok-sosok itu menyerupai manusia, namun dengan wajah yang kosong dan mata yang bersinar seperti bara api. Mereka bergerak perlahan menuju Arman, membawa hawa dingin yang membuat napasnya membeku. Gagak itu kembali memekik, terbang rendah di depan Arman untuk menghalangi makhluk-makhluk itu mendekat. Arman menguatkan dirinya, membaca mantra dari gulungan kain dengan suara lantang. Cahaya dari batu nisan semakin terang, membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya. Namun, makhluk-makhluk gelap itu tampaknya tidak terpengaruh. Mereka terus mendekat, meraih lingkaran cahaya dengan tangan-tangan gelap mereka yang berasap. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikir Arman panik, merasa bahwa kekuatan yang ia miliki tidak cukup untuk menahan mereka. Di saat keputusasaan mulai merayap, suara lembut namun tegas terdengar di telinganya, seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Gunakan darahmu, pewaris garis Sari Puspita. Itulah kunci untuk menyempurnakan segel. Kata-kata itu membuat Arman tersentak. Ia teringat peringatan Maktijah bahwa hanya darah keturunan penyihir itu yang bisa memperkuat segel. Tanpa berpikir panjang, Arman menggoreskan ujung jari telunjuknya dengan belati kecil yang ia bawa. Setetes darah jatuh ke simbol bercahaya di batu nisan, dan seketika, seluruh makam bergetar hebat. Cahaya terang memancar dari nisan, menerangi seluruh area makam hingga ke batas hutan. Makhluk-makhluk gelap itu menjerit, tubuh mereka perlahan-lahan hancur menjadi abu di bawah cahaya yang menyilaukan. Namun, bersamaan dengan itu, Arman merasakan tubuhnya melemah. Energi dari dalam dirinya tampaknya terserap oleh segel yang mulai aktif kembali. Gagak itu kembali terbang rendah, kini berdiri di bahunya, seolah-olah memberikan dukungan. Kau kuat, Arman. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kau mampu melakukannya. Dengan sisa tenaganya, Arman menyelesaikan mantra yang tertera di gulungan kain. Cahaya dari batu nisan berubah menjadi sinar emas yang menjulang tinggi ke langit, menciptakan pola rumit yang menyerupai simbol kuno. Tanah di sekitar makam perlahan-lahan tenang, getaran menghilang, dan udara dingin berganti dengan kehangatan yang menenangkan. Gagak itu terbang kembali ke batu nisan, memandang Arman dengan mata penuh arti. Sudah selesai? Arman bertanya pelan, tubuhnya hampir roboh. Namun, dalam tatapan Gagak itu, ia tahu bahwa perjuangannya belum benar-benar selesai. Malam itu, Arman kembali ke rumah dengan tubuh lelah namun hati penuh tekad. Ia tahu bahwa segel telah diperbaiki untuk sementara, tetapi ancaman yang lebih besar mungkin akan datang di masa depan. Ia harus mempelajari lebih banyak tentang garis keturunannya dan kekuatan yang diwariskan oleh Sari Puspita. Gulungan kain yang tersisa masih menyimpan banyak rahasia yang belum ia pahami. Dan Gagak itu, yang kini menjadi sekutunya, tampaknya akan tetap di sisinya untuk membimbing dan melindungi. Ketika ia beristirahat, suara pekikan Gagak terdengar lagi dari arah makam. Kali ini terdengar seperti sebuah salam, bukan peringatan. Arman tersenyum samar, merasa bahwa dirinya telah menjalani langkah pertama menuju takdir yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Segel itu mungkin telah diperbaiki, tetapi rahasia makam dan hubungan darahnya dengan Sari Puspita baru saja mulai terkuak. Rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, keheningan menyelimuti desa Cempaka. Suara angin yang biasanya berbisik di antara pepohonan kini terasa lebih lembut, seolah alam sedang beristirahat setelah kekacauan yang baru saja berlalu. Arman duduk di beranda rumahnya, memandangi gulungan kain yang kini terasa lebih dari sekadar peninggalan ayahnya. Cahaya bulan menerangi simbol-simbol di kain itu, mengingatkannya pada cahaya emas yang ia lihat memancar dari makam beberapa jam lalu. Di hatinya, ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan hanyalah permulaan dari perjalanan yang lebih besar. Pagi harinya, Arman berjalan menuju makam. Ia ingin memastikan bahwa segel itu benar-benar aman. Ketika ia tiba, suasana di sana terasa berbeda. Udara tidak lagi dingin, dan burung Gagak yang biasa menantinya kini tidak terlihat. Namun, di atas batu nisan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tersenyum. Sehelai bulu hitam besar, mengilap di bawah sinar matahari. Ia mengambil bulu itu dengan hati-hati, menyimpannya di saku sebagai pengingat atas perjuangan yang telah ia lalui. Warga desa mulai memperhatikan perubahan di sekitar mereka. Mereka yang sebelumnya sering dihantui mimpi buruk kini tidur dengan tenang. Hewan-hewan ternak yang sebelumnya mati secara misterius kembali hidup sehat. Namun,
Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di makam itu. Ketika beberapa orang bertanya pada Arman, ia hanya tersenyum dan berkata, "Itu hanya makam tua. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi." Dalam hati, ia tahu bahwa cerita ini bukan untuk diceritakan kepada semua orang. Rahasia itu adalah tanggung jawab yang harus ia simpan. Mak Tijah datang ke rumah Arman sore itu, membawa semangkuk bubur hangat. "Kau sudah melakukannya, Nak. Desa ini selamat berkat keberanianmu," katanya sambil menatap Arman dengan bangga. Namun, dalam suaranya ada nada kekhawatiran. "Tapi ingat, kekuatan yang kau hadapi belum benar-benar hilang. Mereka hanya tertidur. Jika segel itu kembali melemah, kau harus siap menghadapinya lagi." Arman mengangguk, menerima peringatan itu dengan penuh kesadaran. Hari-hari berlalu, dan Gagak yang selama ini menjaga makam tidak pernah kembali. Namun, Arman merasa bahwa keberadaannya masih ada di sekitar, mengawasinya dari kejauhan. Ia sering membawa bulu hitam itu kemanapun ia pergi, menggunakannya sebagai pengingat bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Di malam-malam tertentu, ia merasa ada suara pekikan halus di kejauhan, seperti salam dari sahabat lamanya. Arman mulai mempelajari lebih banyak tentang garis keturunannya. Ia menemukan buku-buku tua di rumahnya, peninggalan dari nenek moyangnya yang ternyata juga seorang penjaga segel. Buku-buku itu penuh dengan mantra dan kisah tentang pertempuran melawan kegelapan. Dari sana, ia menyadari bahwa dirinya bukan hanya pewaris segel, tetapi juga penerus tradisi panjang melindungi desa dari kekuatan jahat. "Ini adalah takdirku," gumamnya suatu malam, dengan mata yang memandang ke arah makam di kejauhan. Makam tua itu kini menjadi tempat yang dihormati oleh warga desa. Mereka tidak lagi takut untuk mendekat, meskipun mereka tetap menjaga jarak. Batu nisan dengan simbol aneh itu tetap berdiri kokoh, menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh Arman dan Mak Tijah. Di malam-malam tertentu, ketika bulan bersinar terang, cahaya samar masih terlihat dari simbol itu, mengingatkan Arman bahwa perjuangannya mungkin belum benar-benar berakhir. Dengan tekad yang semakin kuat, Arman menerima perannya sebagai penjaga segel. Ia tahu bahwa hidupnya kini tidak lagi sederhana, tetapi penuh dengan tanggung jawab besar. Namun, di balik semua itu, ia merasa damai. Desa Cempaka kembali tenang, dan ia telah menemukan tujuan hidupnya. Di langit malam, ia memandang bintang-bintang, berharap bahwa Gagak penjaga itu, dimanapun ia berada, tahu bahwa Arman akan melanjutkan tugas yang telah ia tinggalkan. Akhirnya, makam itu bukan lagi simbol ketakutan, tetapi simbol perlindungan dan harapan bagi Desa Cempaka.